Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anahul, selamat datang kembali di podcast Anahul MTS Negeri 1 Kudus bersama saya Akila Raidra Karansi. Nah Sobat Anahul, hari ini kita kedatangan dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Khairul Anam MPDI selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat dan luar biasa. Ya, alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, jadi hari ini saya mau sedikit berbincang-bincang sekaligus menanyakan beberapa pertanyaan seputar profil dari Man Insan Cendekia Pekalongan. Baik, jadi kalau di Insan Cendekia Pekalongan itu nanti penjurusannya akan ditentukan langsung pada waktu pendaftaran atau nanti Pak ketika sudah diterima menjadi siswa di sana? Alhamdulillah untuk Man Insan Cendekia Pekalongan sejak tahun pelajaran 2022-2023 kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Kementerian Agama, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan lagi sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya dan studi lanjutnya. Selanjutnya, apa saja sih Pak kalau boleh tahu program-program unggulan yang ada di Man IC itu? Alhamdulillah untuk di Man Insan Cendekia masalah program unggulan ini mencoba menerjemahkan visi, misi, target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga kami di Man IC Pekalongan membagi program unggulan itu menjadi 15 program unggulan. Salah satu di antaranya yang menjadi daya minat peserta didik dari Indonesia, ya, karena santri-santri kami juga ada yang dari Papua gitu ya. Kemudian ada NTB, ada Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, itu berbondong-bondong ke Man IC Pekalongan. Salah satu di antaranya prototipe madrasah akademik. Ya, jadi kami adalah dinobatkan sebagai madrasah akademik, tentunya penguatan di bidang riset dan teknologi. Maka dari itu untuk mendukung program tersebut, kita salah satu di antaranya adalah ya KBS, klub bidang studi sesuai dengan bakat dan minat. Salah satu contoh ketika anak ingin studi lanjut ke fakultas kedokteran, maka KBS yang diperkuat peserta didik kami yaitu ya biologi, kimia, matematika, makanya ada KBS kemudian ketika anak-anak kami tahap tafakufidnya ingin dikembangkan, maka kami juga punya program unggulan. Salah satu di antaranya adalah tahfidz Al-Quran. Bedanya dengan yang lain, ya, kami kerjasama dengan Karantina Tahfidz Kuningan, 1 bulan hafal Al-Quran. Jadi ketika bulan Ramadan penuh, yaitu seminggu sebelum bulan Ramadan dan berakhir seminggu sebelum Idul Fitri, itu 1 bulan penuh anak-anak kami ziyadah, yaitu menambah hafalannya. Dan alhamdulillah ketika santri-santri kami dikarantina selama 1 bulan, alhamdulillah berkat maunah Allah ada yang hafal langsung 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ya minim 5 juz ya. Sedangkan 11 bulannya untuk murojaah. Jadi setiap habis maghrib anak-anak kami murojaah. Jadi hafalannya ketika bulan Ramadan, murojaahnya ketika 11 bulan setelah bulan Ramadan. Itu salah satu keunggulan. Ini baru 2 aja nih Mbak. Belum yang tadi saya katakan ada 15 gitu. Baik, tapi kalau pada hari-hari biasa, mungkin siswa-siswa di sana kan sudah ada yang memiliki bekal hafalan dari SMP atau MTS ya Pak. Nah nanti di sana itu bisa langsung melanjutkan ke dari yang sudah dihafal atau tetap mengikuti yang sudah diarahkan. Nggih. Jadi dalam program hafalan itu yang paling susah itu adalah menjaga hafalan tersebut. Yeah. Nah, kami bukan serta-merta percaya gitu. Maka betul mungkin atau tidak hafalannya itu, terjaga atau tidak. Maka kami selalu mereka murojaahnya itu penting sebagai dasar hukum untuk ya hafalan selanjutnya. Jadi intinya tetap kita tes dulu baru bisa melanjutkan hafalannya. Oh baik. Setelah itu apakah kalau di Man IC itu
siswa diperbolehkan untuk menggunakan elektronik seperti HP dan laptop untuk kegiatan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, Pak? Alhamdulillah, karena kita madrasah riset, maka peserta didik memang tidak kita jauhkan dengan alat komunikasi, karena apapun untuk mengetahui perkembangan zaman kan tidak boleh terlepas itu. Tinggal pengaturannya aja kita atur. Salah satu contoh HP itu tetap boleh dibawa dari rumah, tapi sampai di sana harus disimpan, disimpan dan kita keluarkan ketika hari Sabtu atau Ahad dengan tujuan bisa silaturahmi dengan orang tua. Untuk hari-hari yang lainnya, insya Allah kami punya program namanya di 15 itu ada punya program namanya guru asuh. Jadi ketika menghubungi orang tua, guru asuh kami yang sudah standby di asrama siap diganggu 24 jam. Nah, makanya jangan khawatir bagi peserta didik yang ingin dilanjut di MAN IC, hubungan dengan orang tua itu tetap akan terjalin karena hanya disita HP-nya selama 5 hari aja. Ketika hari Sabtu dan Ahad bisa menghubungi. Bahkan ada dispensasi ketika anak-anak kami ikut lomba MyRes, KSM, OSN. Yang penting ada izin dan ada rekomendasi dari Wakaf Bidang Akademik, insya Allah itu juga diperbolehkan. Nah, cuma pengaturannya aja tadi. Untuk laptopnya, Mbak, alhamdulillah di IC rata-rata ini madrasah riset karena anak nggak bisa naik ke kelas 12 sebelum bikin karya ilmiah. Jadi syarat untuk naik kelas 12 itu harus membuat karya ilmiah sesuai dengan apa yang diminati dan apa yang diteliti. Karena namanya insan cendekia itu adalah ulul albab. Ketika dia duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selalu mengingat kebesaran Allah. Jadi terbukti anak-anak kami adalah generasi ulul albab, yaitu generasi yang insan cendekia. Kemudian kalau di luar kegiatan intrasekolah, apakah ada contoh ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa, Pak? Ya, alhamdulillah insan cendekia itu kan dibentuk sebagai madrasah unggulan tentunya punya kewajiban. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Jadi tentunya ada ekskul yang sifatnya wajib yaitu pramuka, karena di pramuka kita tahu Praja Muda Karana berikan kata Soekarno 10 pemuda akan kugoyangkan dunia. Nah, jadi di jiwa kepramukaan itu ditanamkan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, itu salah satu ekstra wajib. Nah, dan alhamdulillah untuk berikutnya kami berikan kewenangan penuh berdasarkan hasil psikotes, berdasarkan hasil matrikulasi, sehingga anak-anak dikembang sesuai dengan bakat dan minat, sehingga nggak ada paksaan Yang dipaksa satu aja tadi, pramuka tadi. Okay. Kemudian apakah bisa dijelaskan Pak terkait dengan program studi kolaborasi yang ada di MAN Insan Cendekia? Alhamdulillah Mbak, di MAN IC Pekalongan itu sebenarnya ada 3 program untuk yang sifatnya kolaborasi itu. Untuk kelas 10 studi kolaborasi. Studi kolaborasi ini punya tujuan membuka wawasan peserta didik sejak kelas 10 itu tahu kampus-kampus yang nanti akan dituju Alhamdulillah di tahun 2024 ini anak-anak kami yang kelas 10 studi kolaborasinya sudah di Singapura loh. Di Singapura, di Malaysia. Mereka mengetahui kampus-kampus yang masuk 10 besar, terutama yang ada di Singapura itu. Sehingga ada target-target tertentu yang ingin dicapai oleh santri-santri kami. Selain itu juga yang ada di dalam negeri, yaitu ke UI, ke ITB, UGM. Jadi sejak awal kalau ingin masuk ke UI ITB itu strategi apa yang harus ditempuh? Kita sudah belajar ke mereka sehingga mereka memberikan strategi trik dan strategi. Sehingga ada waktu hampir 3 tahun mereka untuk meraih itu, dan alhamdulillah santri-santri kami 94% masuk perguruan tinggi favorit, karena memang tahu sendirilah MAN IC Pekalongan keren banget karena juara nasional untuk madrasah aliyah negeri dan swasta kita juara 2. Ketika digabung dengan madrasah aliyah SMA kita urutan nomor 4. Ini bentuk kebanggaan bagi warga Jawa Tengah yang bergabung di Insan Cendekia. Itu studi kolaborasi kelas 10. Kalau kelas 11 kami punya namanya program
homestay. Jadi anak-anak IC itu harus KKN, ya, sehingga terbangun kepekaan sosial. Jadi anak-anak kami itu kalau Mbak pernah nonton TV itu tukar nasib gitu ya. Jadi anak-anak kami kita titipkan ke orang-orang yang ekonominya di bawah standar, sehingga dia merasa, oh cara nanam kangkung seperti apa, bikin batu bata seperti apa, ya, kepekaan sosial. Karena kadang-kala anak mama papa itu kan, ma papa rekening lagi kosong misalnya gitu. Setelah melakukan homestay, mereka cenderung berpikir, bukan sekedar meminta aja. Ini yang kelas 11 punya program homestay atau KKN, istilah yang ada di perguruan tinggi. Kalau kelas 12 keren banget, namanya sukses camp. Karakter building itu disiapkan kepada santri-santri kami agar mereka yang mau studi lanjut perguruan tinggi saling menguatkan, sehingga anak kami bisa studi lanjut ke Jepang, alhamdulillah ke Jerman gitu ya. Ini karena kekuatan mereka dengan tutor sebayanya. Jadi untuk sukses itu bersama kita bisa. Baik, berarti sangat menarik sekali ya program-program yang ada di Man Insan Cendekia ini. Nah, kalau membicarakan prestasi, Pak, bagaimana sih metode pembelajaran yang diterapkan di Man Insan Cendekia sehingga masih bertahan menjadi madrasah unggulan di Indonesia ini? Nggih. Kami ini kan santri ya. Nah, kami santri. Tentunya santri itu rujukannya terhadap kitab-kitab turos gitu ya. Nah, tentunya Mbak ketika pelajaran ibtidaiyah itu diajarkan kitab alala atau taklim ya. Di sana kan cukup jelas alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu ilahi bayani tukain wa hirsin wastibarin wa bulghadin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Jadi syarat untuk menjadi pembelajar yang sukses itu ya 6 hal itu harus dilakukan. Dukain itu cerdas gitu. Rupane limpat, lobo, sabar, ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Jadi ketika 6 hal itu dilakukan, ya insya Allah ya kan, baik madrasah yang namanya IC ya kan, atau mungkin MTS yang Mbak tempat ini tetap berpegang teguh ke 6 hal itu, insya Allah ya dimanapun berada akan sukses. Dan ini kami lakukan gitu, karena itu sudah berdasarkan istiqoroh para kiai dan kita tinggal ngikuti aja. Selain itu konsep yang kami bangun, selain 6 hal itu kunci sukses IC diantaranya adalah mengistiqomahkan 5 hal Mbak. Agar ilmu itu selalu nempel ya di diri kita dan kita tidak mudah lupa. Yaitu yang pertama adalah as-sholatul lail walau rakaataini. Salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Istiqomahkan ini ketika Mbak ingin mencapai cita-cita, ingin sukses itu ya. Biasakan salat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya dawamul wudu, biasakan berwudu. Batal wudu ya kan. Tapi bagi seorang perempuan biasanya kan dapat dispen ya. Dapat rukhsah. Ini tentunya ketika lagi tidak berhalangan ya itu dawamul wudu, biasakan wudu. Itu strategi yang kedua bagi santri-santri kami atau staf didik kami. Yang ketiga, mereka kullu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kesimpulannya suruh puasa, Mbak. Jadi kalau ingin sukses ya harus puasa, tirakat gitu ya. Tirakat mungkin Senin Kamis, Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Biasa puasa-puasa sunnah apalagi bulan Rajab ini. Kan itu juga kita sosialisasikan ke santri-santri kita karena syarat agar hafalan kuat, syarat agar ilmu itu nempel pada diri kita, maka ketiga tadi harus kita lakukan. Kemudian yang keempat apa yang kita lakukan? Yang keempat kita lakukan adalah at-taqwa ala sirri wa alaniyah. Takwa ketika dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Jadi takwanya itu jangan ketika ada gurunya, ketika ada kepala madrasahnya, tapi ketika dalam keadaan sepi maupun ramai tetap menjadi budaya, tetap takwa. Yang terakhir Mbak, resepnya mengapa IC ini orangnya hebat-hebat, anaknya hebat-hebat, as-siwak. Karena di as-siwak itu, jadi kalau Mbak ada tetangga yang habis umroh atau haji, atau orang tuanya haji, atau mungkin sekarang banyak di toko-toko itu, beli as-siwak. Karena di sana tentunya ada sesuatu yang disunahkan oleh Rasul dan kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang
membawa hikmah, yaitu diantaranya adalah melaksanakan 5 hal itu. Jadi kuncinya 6 dan 5. Yang satunya kuncinya selalu ihsan. Nah, jadi 1, 6, 5. 1 ihsan, 2 iman, 5 adalah rukun Islam. Jadi ketika 1, 6, 5 itu ada pada diri kita, nggak ada yang sulit. Insya Allah, Allah beserta kita. Baik Pak, yang terakhir nih. Adakah tips dan saran bagi kami yang ingin masuk ke Man Insan Cendekia dari Bapak pribadi mungkin? Nggih, alhamdulillah. Sebenarnya untuk masuk Man IC itu mudah, 24 jam. Lapor ke security itu langsung bisa masuk. Kalau sekedar masuk ke Man IC. Tapi kalau ingin jadi santri Man IC ini, nah ini perlu latihan. Karena di Man IC itu sebenarnya bukan akademiknya ya. Kadang-kala kalau kita analisis anak-anak atau peserta didik yang biasanya ranking 1 malah tidak diterima di IC, yang ranking 10, 11, 12, bahkan 200 bisa diterima di IC. Karena syarat untuk masuk Man IC lulus psikotes. Nah, jadi tolong belajar soal-soal psikotes karena di sana daya juang. Ya, yang di daya juang. Jadi karakter daya juang itu yang menjadi penentu bisa masuk Man IC. Jadi tolong jangan belajar akademik saja, tapi 60% bahkan 70% itu adalah daya juang. Jadi anak IC yang dulu di MTS biasa-biasa aja, tapi setelah masuk IC jadi luar biasa. Ya, itu kerennya di IC karena kami membentuk kultur dari biasa menjadi luar biasa. Baik Pak, saya kira cukup pertanyaan atas hari ini. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Juga terima kasih atas kesediaannya sudah mampir di podcast An-Nahl. Semoga sekali lagi Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Podcast An-Nahl, Madrasati Jannati. Jannati Madrasati. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat An-Nahl, itu dia wawancara saya bersama Bapak Khairul Anam selaku Kepala Sekolah Man IC Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.